Halo, perkenalkan, nama saya Misal Undap. Nah, saat ini saya akan membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Kenapa membahas critical thinking? Ya, kan semua orang tidak bisa langsung atau secara pasif berpikir kritis, ya termasuk juga saya. Jadi, ayo mari sama-sama bahas dan belajar tentang critical thinking. Nah, mulai dari pengertiannya, menurut pakar seperti John Dewey, dia adalah seorang educational reformer di Amerika Serikat pada tahun 1910. Ia mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses aktif di mana kita memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam untuk diri kita sendiri, mengajukan berbagai pertanyaan untuk diri kita, menemukan informasi yang relevan untuk kita, dan lain-lain, ketimbang menerima berbagai hal tersebut dari orang lain. Jadi, berpikir kritis itu proses yang aktif, bukan hal yang bisa langsung ada. Nah, berpikir kritis itu penting loh ternyata untuk dimiliki, apalagi di era ini. Nyatanya, critical thinking masuk top 10 skill yang harus dimiliki berdasarkan World Economic Forum. Nah, penerapan sikap ini tidak hanya untuk kita pakai di saat keadaan yang menurut kita perlu untuk kita berpikir kritis, macam di keadaan penting di sekolah, di saat kita di kampus kuliah, atau di pekerjaan kita. Melainkan, kita harus terapkan di keseharian kita juga. Kenapa? Ya, tiap hari itu kita selalu dihadapi dengan berbagai masalah, mulai dari yang tidak berpengaruh sampai yang sangat berpengaruh. Dan juga informasi sekarang mudah sekali didapatkan. Desas-desus sana sini juga gampang didengar. Tidak baik bukan jika kita salah mengambil keputusan atau langsung menerima informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, critical thinking itu sudah lama sekali dibahas, mulai dari para filsuf Yunani dan sampai psikolog-psikolog. Nah, catatan paling awal dari critical thinking itu sendiri adalah ajaran Socrates yang direkam oleh Plato dalam dialog awalnya yang berjudul Krito, di mana dalam dialog itu Socrates dipenjarakan karena dianggap merusak pemikiran pemuda-pemuda zaman itu dan diberi hukuman mati. Socrates saat itu memiliki seorang sahabat bernama Krito. Ia adalah seorang yang kaya. Sehari sebelum hari eksekusi, Krito datang ke penjara dan menyuap para penjaga penjara untuknya bisa berbincang dengan Socrates. Krito berencana akan membantu Socrates untuk lari dari penjara. Nah, Socrates kemudian mempertimbangkan dan merenungkan tentang rencana tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa melarikan diri melanggar semua hal yang ia pegang lebih tinggi dari dirinya, yaitu hukum Athena dan suara penuntun yang didengar Socrates. Sebenarnya pertimbangan Socrates bukan cuma soal mau atau tidak, tapi terhubung juga dengan aspek keadilan. Sebagai warga Athena, dia harus berlaku adil untuk mematuhi hukum. Belum lagi kalau misalnya dia lari, nanti dia jadi buronan dan lain-lain. Ya, tentu itu bukan image yang baik bagi seorang filsuf. Nah, Socrates itu berpikir dan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kesimpulan atau satu keputusan. Nah, Socrates juga menetapkan fakta bahwa seseorang tidak dapat bergantung pada mereka yang memiliki otoritas untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang kuat. Dia menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuatan dan posisi tinggi mungkin memiliki pemikiran yang membingungkan dan tidak rasional. Nah, dia membuktikan hal tersebut dengan mendatangi setiap orang yang warga Athena percaya merupakan orang-orang yang bijaksana. Dia mulai dengan bertanya kepada orang-orang tersebut,
Jawaban pertama mereka selalu dijadikan hipotesis oleh Socrates. Dan jika hipotesis awal tidak memiliki kesesuaian dengan pembicaraan, maka Socrates akan mencari hipotesis lain dan menganalisanya dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan lain, dan begitu seterusnya. Nah, seringnya percakapannya berakhir dengan kebingungan. Dari situ, Socrates menyatakan bahwa agar seseorang memiliki kehidupan yang baik atau memiliki kehidupan yang layak, ia harus menjadi penanya yang kritis atau harus memiliki jiwa interrogatif. Dia menetapkan pentingnya mengajukan pertanyaan mendalam yang menyelidiki pemikiran sebelum kita menerima gagasan sebagai kepercayaan. Poin berpikir kritis itu adalah bertanya, rasa ingin tahu. Ya, kita sebenarnya tidak selalu harus secara mentah-mentah menerima setiap informasi dari orang yang kita anggap mempunyai pengetahuan melebihi kita. Skeptislah. Seperti kata Socrates tadi, kita tidak bisa bergantung atau langsung percaya pada orang-orang yang punya otoritas, yang terlihat lebih berilmu. Jadi, bertanyalah. Saat kita bertanya, kita menerima sebuah informasi. Dan dari informasi itu, kita evaluasi kebenarannya dengan bertanya kembali secara mendalam dan menyandingkannya dengan dasar atau fondasi pengetahuan yang telah kita terima. Dari situlah, kita bisa menentukan apakah informasi tersebut rasional atau tidak. Kita tidak langsung mentah-mentah menerima informasi. Sangat bermanfaat kan, bukan? Seperti kita jadi tidak gampang terprovokasi, tidak mudah ditipu, tidak gampang terpengaruh propaganda, dan lain-lain yang merugikan kita. Jadi, bagaimana caranya untuk membangun kemampuan berpikir kritis? Saya suka dengan tips dari Jordan Peterson. Dia adalah seorang psikolog. Nah, dia memberikan satu tips, yaitu The best way to teach people critical thinking is to teach them to write. ya, menulis. Ya, maksudnya sini menulis karya ya, misalnya esai, cerpen atau karya ilmiah. Dengan menulis, kita jadi terlatih untuk berpikir kritis. Kenapa? Ya, contohnya saat kita menulis cerpen, otomatis akan timbul banyak pertanyaan ke diri kita. Karakter tokohnya bagus seperti apa ya? Jalan ceritanya bagus gimana ya? Latar tempatnya bagus gimana ya? Dan lain-lain. Jadi menulis itu adalah tips yang bagus untuk kita melatih untuk bisa berpikir kritis. Dan tips penting lainnya ya bertanya. Dan sebaiknya rajin membaca agar punya dasar atau fondasi pengetahuan untuk dapat kita menyandingkan informasi yang telah kita terima dengan ilmu pengetahuan yang telah kita miliki. Jadi sekian yang dapat kita bahas pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.